Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji selalu senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga sholawat beserta salamnya marilah kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada manusia yang paling mulia, yang bebas masuk pintu surga manapun, yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Ibu, bapak yang saya hormati, para pemirsa yang selalu senantiasa setia di depan televisinya. Senang sekali saya juga PNS hadir kembali di acara kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Pada sehat semuanya ibu? Bapaknya juga pada sehat? Alhamdulillah. Sampai grogi saya karena apa? Di samping saya sudah ada guru-guru yang ilmunya sangat mumpuni. Ya, baik kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama alhamdulillah sudah hadir Al-Mukarram wal Mutaram Kiai Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Yoga. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelum saya ke yang lain, coba boleh minta pantun dulu satu buat para pemirsa yang ada di rumah. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Al-Fagir Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Alhamdulillah. Memang harus dibuka dengan pantun karena beliau ahli dalam pantun. Makasih Kiai. Kembali kasih. Selanjutnya ada Al-Mukarram guru kita Ustadz Fatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya ada guru kita juga Al-Mukarram Ustadz Irwan Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah Bang Yoga. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, siang hari ini alhamdulillah saya juga PNS bisa memandu acara kembali dengan tema kewajiban seorang ayah untuk anak. Nanti juga kita akan ada segmen ngajiu bareng guru kita, tapi nanti. Namun yang saya akan beritahukan untuk para pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini, bahwa sebelum masuk ke tema saya punya VT yang sangat luar biasa. Ada seorang anak yang melaporkan ayahnya dikarenakan hal yang sepele. Namun ternyata setelah digali ini ada kekecewaan dari anak bahwa ayah telah menikah dengan ibu sambungnya tapi ayahnya tidak memperhatikan full kepada anaknya. Jadi ini motifnya iri hati mungkin atau seperti apa, baiknya mari sama-sama kita lihat video PT yang satu ini. Tafadhol. Suasana haru pecah saat kedatangan Zainal Arifin disambut anak-anak dan teman-temannya di Pengadilan Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin siang. Kakek 73 tahun ini harus duduk di kursi pesakitan setelah dipidanakan anak kandungnya sendiri. Kasus ini bermula dari cekcok soal kotoran kucing antara terdakwa dengan anak bungsunya, KT Kurnia Trisnaningsih. Dari cekcok tersebut, tersangka dituduh telah menganiaya anaknya sehingga berujung laporan polisi. Kini Zainal harus menghadiri persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi meringankan dari istri dan 3 anaknya. Dalam persidangan, semua saksi menyatakan terdakwa tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya. Sementara pelapor mengaku terpaksa mempidanakan ayah kandungnya karena sudah cukup lama mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan, majelis hakim juga meminta dilakukan mediasi kembali antara keluarga agar terdakwa bisa mendapat keringanan hukuman mengingat usianya yang sudah tua. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang mempunyai anak yang sayang sama kita dan bisa jadi mahkota nanti yang memberikan masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nih kayaknya setelah ngelihat PT tayangan barusan, ibu ada yang mau curhat barangkali atau mungkin bapak. Saya tanya dulu siapa yang mau curhat? Wah banyak ini, tapi saya coba dari bapak-bapak dulu. Silakan kepada Bapak yang di depan, dari mana Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan memang banyak hal-hal yang memang harus kita pilih-pilih ya.
kejadian-kejadian memang saat-saat ini viral di media televisi. Dan pertanyaannya bagi saya adalah ketika anak kita dewasa, kita mempunyai anak putri, kemudian dewasa, berkarir, sukses, kemudian ketika itu dalam perjalanan kita, anak ini membantah kita. Baik. Gitu, membantah kita, apa yang kita minta, apa yang kita suruh, dibantah oleh anak kita. Kemudian sudah banyak materi dan kasih sayang telah diberikan kepada anak kita. Nah, apakah itu harus kita ungkit kembali apa yang telah kita berikan kasih sayang dan materi kepada anak kita? Kemudian apa solusinya, Ustaz, agar anak kita bisa nurut kepada kita dan sukses gitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena ini langsung pertanyaan panjang, jadi saya langsung oper ke guru kita. Tafadhol, Kiai. Terima kasih Guru, izin ya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Quran surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-23 dan ke-24. Ini untuk para kita dulu nih sebagai anak dalam bersikap kepada orang tua. Jadi dengan begitu gamblang, bersifat objektif, sampai Allah memesankan kepada kita, apapun bahasa kita kepada orang tua, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Begitu bahasa Qur'annya. Jangan sekali-kali hai kamu Taufikur Rahman, para bunda, para ayahanda, baik ke orang tua kita maupun mertua. Ini tolong jangan dibeda-bedakan. Takutnya kalau nggak dijelasin begini, sama orang tua hormat, sama mertua songong. Karena ada yang begitu. Ini sama. Ini termasuk kias aulawi kalau kita ngaji usul fikih. Dicontohkan ngucap aja udah nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Kalau begitu gimana? Ya udah, kita termasuk ukukul walidain, durhaka sama orang tua kita. Ini buat anak nih, kepada mertua dan juga orang tua. Itu ayatnya. Nah, kita gimana orang tua sama anak? Ada nggak caranya? Oh, banyak. Di Quran surat ke-37, juz ke-23 ayat 100. Yang nyontoin langsung Nabi Ibrahim. Jadi jangan lihat Nabi Muhammad punya akhlakul karimah, karena contohnya langsung dari eyangnya. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Nah, ini sayangnya ama anak pengen punya anak soleh, selalu dibaca tuh surat As-Saffat ayat 100. Ringan banget gak? Robbi habli. Pertanyaannya, Bapak Ibu pengen gak punya bocah soleh dan soleha? Udah berapa ribu hari ini kita baca itu? Nah, bayangin nih kalau kita pikirin ntar pulang, Nabi Ibrahim Nabi, tolong bantuin jawab, doanya pasti dikabul apa enggak? Kabul. Nabi Ibrahim Nabi, ada nggak bohongnya? Nggak ada. Doa pasti dikabul, bohong nggak ada. Tapi pengen punya baca yang soleh, beribu-ribu dia baca. Lah kita Nabi bukan. Bohong jalan terus. Pengen punya bocah soleh, doa kagak. Emang lu punya orang dalam dari mana, coy? Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun yang sering kita sapa. Selanjutnya kepada guru kita Ustadz Fatullah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat di media sosial bahwasannya berita ini sangat hangat dan sampai hot, katakanlah. Seorang anak perempuan lagi mempidanakan, memenjarakan ayahnya yang sudah tua renta, yang sudah berumur tua kurang lebih 72 tahun. Disebabkan hal sepele katanya Bang Yoga Kiai. Masalah tentang kotoran kucing. Kok kucingnya ngeliat kemari?
Masalah sepele kotoran kucing. Tapi bukan hanya itu saja penyebabnya. Ada penyebab lain, kecemburuan mungkin. Atau penyebab yang lain yang kita nggak tahu. Dan ini perlu ditabayun. Jangan sampai ini menjadi fitnah untuk kita semua sehingga menyalahkan anaknya. Kita perlu tahu. Tapi kalau memang kebenaran ini terjadi, sang anak memenjarakan orang tuanya karena sepele ataupun apa, tetap tidak dibenarkan. Menurut agama kita, agama Islam, seorang ayah itu kesalahannya sedikit, tapi coba kita lihat flashback. Begitu banyak nafkah yang diberikan kepada anaknya secara ikhlas, tapi kesalahan seorang ayah sedikit. Dan pada akhirnya sang anak tega memenjarakan. Ini sudah akhir zaman, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman, akhir zaman, anak-anak ini kita lari dari para alim ulama. Ini contoh ya Kiai. Anak jauh dari majelis taklim, jauh dari ulama, sholat kagak mungkin. Boro-boro untuk sesuatu hal kebaikan hadir di rumah tangga. Hadir di rumahnya. Main handphone terus. Main TikTok terus. Main Facebook terus. Komunikasi jarang. Tentunya ini pelajaran penting. Hendaknya kita jadikan iktibar. Menjadi ibroh, pelajaran buat kita. Berani sang anak di sini. Kenapa? Agama perlu hadir di rumah tangga kita. Lihat. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami, jadikan kami, istri, anak kami, qurrata a'yun, penyejuk hati. Nah kalau udah begini penyejuk hati enggak kejadian yang seperti itu? Enggak ada. Pintar dia ngajinya, pintar sholatnya, Masya Allah. Kayaknya dipanggil terus. Ketika orang tuanya panggil, lembut banget. Ya ayah. Tadi Kiai bilang, ngajarin anak pengen jadi soleh, tapi bapaknya tukang bohong. Ada di sini model begitu. Assalamualaikum. Salam. Pura-pura kagak jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Anak pengen sholat, bapaknya gagal sholat. Bapak nyuruh, ayo nak baca Quran. Bapaknya jarang baca Quran. Anaknya suruh zikir, bapaknya jarang zikir, boro-boro. Dan pada akhirnya yang terjadi adopsi budaya dari barat masuk hadir di rumah kita. Na'udzu, gimana anak menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Perlu ada kesadaran buat kita semua dan ini PR buat kita semua. Maka hadirkan agama supaya anak-anak kita menjadi generasi anak-anak yang soleh. Amin. 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 Menjadi anak-anak sebagai salah satu memberikan syafaat buat kita anaknya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ajarkan kami amal apakah yang dicintai, yang disukai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Ajarkan anak kita, ajarkan istri kita untuk salat 5 waktu, jangan ditinggal. Itu yang pertama. Amal yang paling baik, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu tsumma ya Rasul, katakanlah ya Rasul. Kemudian apa lagi? Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pentingnya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau anak berbuat baik, rajin sholat, zikir, insya Allah patuh, taat, tunduk sama orang tua. Enggak mustahil memenjarakan, mempidanakan ayahnya, betul. Yang terakhir, qultu tsumma ya Rasul, katakan ya Rasul, apalagi ya Rasul, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Insya Allah jauh dari yang namanya berzina. Amin. Jauh dari yang namanya korupsi. Jauh dari yang namanya mabuk-mabukan. Pasti yang dilakukan adalah selalu senantiasa penjagaan, keselamatan, doa daripada orang tua. Pasti Allah mengabulkan. Dan pada akhirnya anak ini menjadi qurrata a'yun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kita amalkan ketiga amalan ini. Insya Allah berkah, selamat dunia dan akhirat. Begitu Bang Yoga. Baik, terima kasih kepada guru kita
Ustadz Fatullah yang sudah menyampaikan pemaparan keilmuannya. Selanjutnya dari guru kita yang terakhir Ustadz Irwan Maulana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadol. Baik, terima kasih. Jujur Li, berita ini sangat menyedihkan buat kita semua. Ya. Maka kita harus melihatnya dengan cara dua arah yang berbeda, sekaligus kita berintrospeksi diri. Yang pertama dari sisi orang tua, ya, terutama ayahanda, kemudian juga ibunda, kita dilarang untuk memilih kasih satu dengan anak lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi sayang sama kita, maka mulailah dari diri kita dahulu untuk menjadi ayah yang sayang sama anaknya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang niscaya akan disayang oleh zat yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka mari kita sayangi semua makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya makhluk Allah yang ada di langit juga akan menyayangi kita semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi mengatakan, seorang ayah yang mendidik putrinya sampai usia balik, kemudian ketika hari kiamat nanti, ana ma'ahu kadza. Rasul memberikan sebuah isyarat bahwa bapak tersebut dengan Rasul, Masya Allah, berjalan berbarengan. Ya. Maka di sini maukah bapak dan ibu semuanya memiliki anak-anak yang selalu sayang sama kita semuanya? Oke, maka mulailah dari diri kita semuanya untuk menjadi penyayang. Kemudian arah yang kedua adalah dari sisi anak. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Ta'ala berfirman, La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladih. Seorang ibu janganlah sampai menderita sengsara karena anaknya. Seorang ayah janganlah dia menderita sengsara karena anaknya. Maka yang kemudian adalah ketika memiliki kesalahan kepada orang tua, datang segera sungkem minta maaf, ayah, ibu, mohon maaf kalau ucapan saya tadi menyakitkan hati. Ya. Yang kedua adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga adalah memohon syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, di Masjid Nabawi ada satu ruangan yang sangat mustajab, disebut dengan Raudhah, yaitu posisi antara mihrabnya Rasul dengan kamarnya Rasul. Di situ dihiasi dengan figura-figura ayat-ayat pilihan dan juga hadis-hadis pilihan. Ada sebuah hadis yang saya baca betul dan tertulis di situ, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, syafaati li ahlil kabair min ummati. Bahwasanya syafaatku, kata Rasul, berlaku juga untuk manusia yang berlaku dosa besar dari umatku. Masya Allah. Berarti kalau pertanyaannya seluas apakah syafaat baginda Rasul, sangat luas sekali, karena beliau begitu perhatian, begitu cinta dan penyayangnya bukan hanya kepada keluarganya saja, tapi juga kepada kita sebagai umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Irwan Maulana yang sudah melengkapi pertanyaan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa diterima dan tentunya mudah-mudahan puas, dan juga para pemirsa yang ada di rumah mudah-mudahan terwakili pertanyaannya. Baik, masih di masjid yang sangat luar biasa, kita hadir di Masjid Jami Darun Naim, daerah Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Dan buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan tafsir Quran surat Al-Luqman ayat 13 yang insya Allah akan dibacakan dan diterjemahkan, disampaikan, dipaparkan oleh guru-guru kita
guru kita, mohon maaf, yaitu Al-Mukarram Kiai Taufikur Rahman. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.